Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah ikat suamimu. Jangan salah arti, Jangan. suaminya diikat beneran enggak? Maksudnya diikat dengan cinta, supaya suaminya enggak pergi kemana-mana. Perhatian. Kasih sayang. Nah ini nih yang agak ribet nih, ada artikel lagi nih yang akan saya bacakan ya, mungkin bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Langsung aja saya bacakan, ini artikelnya ada di belakang nih. Disantet pelakor, wanita yang belum 40 hari melahirkan ini dibenci suaminya sendiri. Nah ini dari berita ini, santet ini kembali terjadi kali ini seorang ibu yang belum 40 hari melahirkan bernama Rahma 20 tahun asal Jakarta yang rela jauh-jauh datang ke Kalimantan untuk meruqyah dirinya sendiri. Diketahui Rahma ini dikirim santet oleh pelakor yang tak lain adalah orang yang pernah bersama suaminya agar rumah tangga mereka berpisah dan suami Rahma bisa kembali ke pelukan pelakor. Aduh. Astagfirullahalazim. Kalau kelihatan itu bisa enak dicegahnya. Tapi kalau nggak kelihatan ini bagaimana caranya nih? Nah kita coba pengen tahu juga nih Ustadz Cece mohon izin ya. Bagaimana caranya setan ini dalam membantu usaha para pelakor dalam merebut suami orang nih ya. Lalu bagaimana caranya istri dalam membentengi dirinya atau membentengi suaminya itu dari sihir para pelakor. Mohon izin penjelasannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau kita perhatikan bahwa ketika setan memberikan dunia yang begitu indah kepada si pelakor. Bahwa dia akan menjadi kaya, bahwa dia akan menjadi hidupnya lebih enak, lebih tenang. Padahal itu adalah dusta semata. Bahkan mereka akan merasakan penderitaan yang luar biasa bukan hanya di akhirat tapi waktu di alam dunia. Berbagai macam ujian yang berat akan dia dapat. Kenapa? Itulah setan caranya. Makanya pada waktu terjadi muktamar setan dan iblis, semuanya datang gitu. Jadi hadir di situ, wah pertemuan besar. Yang satu lapor, saya telah menggoda manusia karena minuman keras. Saya telah menggoda manusia karena dia merampok. Ah itu mah cemen, gitu kan. Saya telah membuat gedung yang besar. Ah itu mah semen, oh, gitu kan. Pokoknya cemen gitu kan. Kecil. Nih yang satu nih ternyata luar biasa. Saya telah memisahkan seseorang dari pasangannya sehingga dia bercerai. Inilah bala tentaraku yang paling hebat. Nah ternyata si setan ini, si iblis ini menggoda si pelakor dengan cara apa? Supaya bisa memisahkan seorang pasangan. Kan itu prestasi iblis dari luar biasa. Nah bagaimana cara kita menghadapinya? Yang pertama adalah yaitu dengan tadi yang sudah saya sebutkan. Di antara nabi yang contohkan adalah membersihkan tempat tidur dari setan bernama Dasim. Dipukulkan dengan lidi 3 kali ataupun sajadah, membaca surat Al-Fatihah dan kemudian jangan lupa adalah membaca ayat kursi, kemudian adalah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, membaca surah Al-Falaq 1 kali dan membaca surah An-Nas 1 kali. Dan ada lagi yang penting nih, doa yang kalau kita baca doa ini ternyata maaf setan itu akan lari. Santet itu tidak akan mempan mengenai kita. Ini Apa doa tuh? yang diajarkan dan tidak bisa saya sebutkan sekarang. Mungkin nanti di akhir. Oh. Ini penting sekali. Jadi pemirsa jangan kemana-mana nih, ini penting banget. Jadi Oh, kalau iya, maaf iya, ya, iya. kalau disantet nih misalkan nih. Seseorang yang disantet dan bacalah doa ini, santet itu tidak akan bisa mengenai pasangan kita. Oh ini bikin penasaran doanya ini jadinya nih. Apa Iya, doanya? Oh, ini di ending ya, di ending. Ya, ini doa ini dari hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari nomor 3371. Jadi ini betul-betul doa yang diajarkan Nabi. Baca doa ini, wah dahsyat luar Ini biasa. jangan digantung-gantung terus ah, saya lama-lama jadi bikin penasaran Karena aja. ini kan materi saya. Oh iya benar. Saya Tapi disuruh- gini saya mau nanya juga nih Ustaz Cecep nih, bagaimana hukumnya nih meminta bantuan orang yang mengerti santet ya atau mengerti santet ini untuk mengobati orang supaya orang terkena santet. Hukumnya bagaimana nih secara Islam? Bagaimana? Ulangi. Hukumnya Iya. orang yang nyantet ini minta tolong bantuan dukun iya. atau apa untuk nyantet orang ini hukumnya apa? Orang ini? yang kerjasama dengan jin, orang yang kerjasama dengan makhluk halus ya. Sehingga disebutkan fazaduhum rahaqa di dalam Al-Quran. Bertambahlah kedurhakaan mereka. Hilanglah keimanan mereka. Maka jangan pernah Anda coba-coba kalau disantet bertanya kepada orang bodoh, jangan. Bertanya kepada orang pintar, jangan. Bertanyalah kepada ulama yang mengerti syariat agama. Terus kalau misalnya seandainya dia minta tolong orang yang kena santet ini dengan dukun lagi gimana? Maksudnya orang yang ngerti ini ternyata ngerti santet di sebelah sana. Itu bagaimana hukumnya tuh? Ya itulah yang saya katakan tadi. Jangan bertanya kepada orang yang dalam tanda kutip. Apalagi dia tidak ngerti syariat agama, tidak ngerti masalah
agama, tidak sholat, maka kita akan disesatkan oleh dia. Nauzubillah. Jadi kalau kita bertanya, dia ada dua. Namanya adalah ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang syar'i. Iya, Yang memakai yang direkomendasikan. yang direkomendasikan, dicontohkan oleh Nabi, oleh para sahabat, oleh para ulama. Dan ada yang syirkiyah, yaitu syirkiyah itu adalah dengan memakai jimat-jimat yang tidak diajarkan di dalam agama. Nauzubillah. Nanti kita Sehingga bahas akan lebih lanjut lari lagi. Saya kepada masih penasaran kemusyrikan. sama doanya nih nanti nih. Siap.